Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denri Rahman. Saya mahasiswa Ilmu Tasawuf 2019. Baik, di sini saya akan membuat suatu konten video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester prodi biologi. Di sini saya akan membahas tentang manuskrip Nusantara, yaitu menelusuri naskah tasawuf dari Kesultanan Buton. Baik, Kesultanan Buton yang dibangun pada tahun 1342 Masehi hingga 1960 merupakan sebuah kerajaan maritim yang terdiri dari berbagai pulau yang terletak di Sulawesi Tenggara. Dinasti tersebut mewariskan berbagai macam naskah yang sekarang dijaga dan disimpan secara pribadi oleh keturunan dan keluarga Buton. Salah satu warisan budaya dari sejarah masyarakat di Nusantara adalah hasil tulisan yang umumnya berupa tulisan tangan atau disebut naskah. Naskah merupakan bukti peninggalan masa lampau suatu peradaban dari suatu masyarakat tertentu. Dari sekian banyak masyarakat, suku bangsa di Nusantara tidak semuanya memiliki tradisi tulis. Masyarakat Buton merupakan salah satu dari sekian banyak suku bangsa di Nusantara yang memiliki tradisi tulis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari The British Library, tercatat ada sekitar 830 naskah Buton yang berasal dari 8 koleksi pribadi yang ditemukan di Bau-Bau, Malingano, dan Kendari, yaitu daerah yang termasuk dalam Kesultanan Buton yang saat ini masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ada sekitar 100 naskah Buton dari 6 koleksi yang berhasil disalin dan digitalisasikan oleh The British Library dan Universitas Haluleo di Kendari. Pada saat sekarang ini, jumlah terbesar naskah Buton berada pada keluarga Abdul Mulku Jahari. Koleksi ini pun ternyata berhasil dari 2 tangan, yaitu dari Abdul Mulku sendiri dan Syamsiah Fauka, yang tiada lain adalah istrinya. Abdul Mulku adalah putra dari Lahude, seorang Botona Menteri Siompu pada tahun 1908, dan kakeknya dari pihak ayah adalah Lawungu, Botona Baluwu, wilayah Sampulawa, dan buyut Mulku bernama Majahari, seorang pejabat di kerajaan yang dikenal suka menulis. Nama belakang Mulku diambil dari buyutnya karena diyakini mewarisi bakatnya itu. Karena kesenangannya menulis itulah Mulku mendapat warisan untuk memelihara berbagai jenis arsip dan naskah kerajaan. Apalagi jabatan terakhirnya sebagai sekretaris Sultan Falihi sampai tahun 1960 memberi kesempatan luas baginya untuk menghimpun naskah. Sedangkan Syamsiah adalah putri Bunto Ogena La Adima Fauka dan buyutnya adalah Abdul Halik, seorang Botongena atau menteri besar di Kesultanan Buton yang menjabat sebagai juru tulis Sultan Muhammad Idrus. Dari tangan buyutnya itulah Syamsiah mewarisi naskah Kesultanan Buton. Maka dapat dimengerti betapa besarnya koleksi naskah Buton pada keluarga Buton. Setelah Abdul Mulku Jahari wafat pada tahun 1987, pemeliharaan teks dipegang oleh Al-Mujazi Mulku, salah satu wasiat yang terus dipegang oleh Mujazi. Ayahnya pernah berkata, "Jagalah baik-baik naskah itu, sebab akan banyak orang yang memerlukan manfaatnya." Naskah Kesultanan Buton yang dikoleksi oleh Abdul Mulku Jahari ditulis di atas kertas Eropa ataupun daluang dengan menggunakan bahasa Arab, Melayu ataupun Wolof. Dalam koleksi tersebut, naskah Islam paling banyak ditemukan yaitu teks-teks berkaitan dengan tarikat, tasawuf, dan ajaran-ajaran Islam. Selain itu juga ditemukan naskah hukum, sejarah, pirambon, bahasa serta hikayat, dan naskah Dia Al-Anwar
fi Tasfihat Al-Aqdar merupakan salah satu naskah koleksi Abdul Mulk Zahari yang berisi tentang ajaran tasawuf. Dia Al-Anwar fi Tasfihat Al-Aqdar merupakan salah satu manuskrip dari sekian manuskrip koleksi Abdul Mulk Zahari yang ditemukan di desa Baadi, Boto Ambari, Bau-Bau. Pada koleksi naskah yang terdapat pada The British Library, naskah ini berada di urutan ke-7 dari koleksi naskah Abdul Mulk Zahari dengan kode EAP212/2-7. Naskah yang dikarang oleh Muhammad Idrus Qaimuddin Ibnu Al-Fakir Badaruddin ini ditulis dengan menggunakan kertas Eropa yang tebal, yang juga menggunakan cap kertas bertuliskan AG tanpa kolofon. Adapun kondisi naskah sendiri masih baik dan dapat dibaca. Naskah ini berukuran 16,5 kali 11 cm. Terdiri dari 30 halaman yang tidak memiliki nomor halaman. Jumlah baris dalam setiap halamannya rata-rata 15 baris. Di bagian pias kiri bahwa setiap perso terdapat alihan, yakni kata merupakan penunjuk kata dalam rekto berikutnya yang juga berfungsi sebagai penanda urutan halaman. Teks dalam naskah dia Al-Anwar fi Tasfihat Al-Aqdar ditulis dengan menggunakan bahasa Arab tanpa harokat kecuali di bagian tertentu. Seperti ini di bagian muqaddimah, yaitu puji syukur kepada Tuhan dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Serta beberapa kata yang ditulisannya bisa dibaca dengan beberapa bacaan. Secara keseluruhan, naskah ditulis dengan menggunakan tinta hitam, kecuali di beberapa bagian tertentu, seperti kata-kata yang menjadi kata kunci paragraf baru. Selain itu, pada kata-kata yang fungsinya ekuivalen dengan tanda baca, titik, dan koma diberi garis di batasnya menggunakan tinta merah. Penulis naskah dimulai dengan kalimat basmalah, dilanjut puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Setelah itu teks membicarakan sifat-sifat tercela yang biasanya membahayakan hati manusia, seperti marah, dengki, bakhil, cinta harta, cinta pangkat, dan sebagainya. Serta ciri-ciri atau deskripsi orang terjangkit penyakit hati tersebut, himbauan untuk menjauhi serta perintah untuk membersihkan hati dari sifat tercela. Dan di bagian akhir dijelaskan tanggal selesai ditulis naskah ini, yaitu pada hari Selasa 7 Rabiul Awal 1252 Hijriah. Dan penamaan naskah ini dengan dia Al-Anwar fi Tasfihat Al-Aqdar bisa dilihat pada halaman ke-29 pada baris ke-13. Naskah ditutup dengan doa dan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Teks yang terdapat dalam naskah dia Al-Anwar fi Tasfihat Al-Aqdar berisi ajaran tasawuf yang menerangkan akan pentingnya menyucikan diri dari penyakit-penyakit hati yang biasanya menghantui seperti bakhil, dengki, sombong, dan sebagainya. Sama seperti Al-Ghazali yang dalam kitabnya Mukasyaf Al-Qulub Al-Muqarrab ila Kharratil Alamil Al-Ghuyub juga membicarakan tentang penyucian dan pembersihan hati. Al-Quran sendiri juga sudah menghimbau kepada kita untuk menjauhi penyakit hati ini. Seperti himbauan untuk menjauhi sifat bakhil, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La yahsabannal ladzina yahulluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatawafuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Ada yang perlu diperhatikan pada halaman awal naskah ini terdapat catatan pojok kiri atas mengenai salat hajat.
Usolli sholatal hajata isna asyarata rakaatan lillahi ta'ala yaqra'u fi kulli rakaatil fatihah wa ayatul kursi wa suratul ikhlas marratan fa idza faraga kharru sajidan lillahi ta'ala. Catatan tersebut berisi tentang tata cara sholat hajat, dimulai dari niatnya dan dilanjut dengan bacaan yang pada setiap rakaat, yaitu surat Al-Fatihah, ayat kursi dan surat Al-Ikhlas dibaca sekali setiap rakaatnya. Kemudian selesai hajat dilanjut dengan sujud. Jika diperhatikan, tidak banyak kekeliruan yang ditemukan pada teks Dia Al-Anwar fi Tasfiyat Al-Aqdar ini, baik dari segi morfologis, sarfiyah maupun segi sintaksisnya, nahwiyah. Hanya di beberapa kata tertentu kekeliruan ditemukan, itu pun sangat sedikit. Namun ada sedikit catatan dalam penulis Nibrah tempat hamzah yang selalu diberi 2 titik di bawahnya, sehingga tampak seperti huruf ya, seperti dalam kata daimain atau sairai. Dalam teks suntingan kata tersebut ditulis daimun atau sairun. Terlepas dari catatan yang ada, naskah ini sangat patut untuk dibaca dan penting ditempatkan sebagai salah satu khazanah warisan budaya tulisan Nusantara yang memuat nilai keislaman, yang dalam hal ini tentu memuat nilai tasawuf pentingnya untuk dijadikan pedoman hidup yang lebih damai, tentram, dan tenang, terhindar dari berbagai penyakit hati yang bisa merusak diri pada manusia dan kehidupannya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan tentang manuskrip Nusantara menelusuri naskah tasawuf dari Kesultanan Buton. Apabila ada kata-kata yang salah, mungkin itu dari saya pribadi, dan yang benar itu bersifatnya universal dari Tuhan semata. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.